Oke, shalom buat semuanya. Saya berharap suara saya kedengaran, Pak Ivan, Pak Roy. Jelas Pak. Jelas ya, oke. Waktu saya pendek karena ini pengajaran, jadi saya akan segera memulai. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang sebuah prinsip penting di dalam Alkitab ya untuk suami istri. Itu sebenarnya ada di dalam buku saya Kasaloma Merit, tapi saya berharap saudara bisa mendengarkan dengan baik malam hari ini. Ini contoh buku yang khusus edisi ke-14, ini cetakan ke-14. Ya. Kita akan mulai lebih dulu membuka ayat di dalam Kejadian pasal 2, ayat yang ke-24 dan 25. Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 25. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saya ulangi baca ayat yang ke-25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara perhatikan, saudaraku, ada prinsip-prinsip pernikahan yang luar biasa yang Alkitab catat mengenai pernikahan Taman Eden. Ya, di Taman Eden itu ada juga prinsip fungsi di mana Tuhan memerintahkan Adam bekerja, menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu. Itu sebabnya Tuhan tempatkan Adam di Taman Eden dengan perintah, usahakan dan pelihara taman ini, kata Tuhan. Sementara Tuhan memberikan fungsi kepada istri menjadi penolong yang sepadan buat suami. Itu prinsip-prinsip penting di dalam pernikahan Eden. Nah, kita belajar prinsip lagi yang lain, saudaraku, di dalam pernikahan Eden, di ayat yang baru saja kita baca. Jadi, pernikahan anak Tuhan itu tidak hanya tentang fungsi. Ya, di situ dikatakan bahwa suami istri itu telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Apa artinya telanjang, saudaraku? Nah, secara letterhead memang itu berbicara mereka nggak pakai pakaian, saudaraku. Telanjang secara fisik. Tapi kita bisa mengambil arti rohaninya, saudaraku, bahwa mereka berdua telanjang, tapi tidak merasa malu. Artinya, antara suami dan istri itu ada keterbukaan, openness yang sedemikian rupa yang membuat mereka tidak merasa malu untuk diketahui oleh pasangannya. Apapun itu di dalam kehidupannya, saudaraku. Jadi suami istri itu harus telanjang, tetapi tidak merasa malu. Ya. Kata lain dari telanjang ini, saya mau ganti dengan kata keintiman atau intimacy, saudara. Suami istri tidak akan merasa malu, mereka akan terbuka luar biasa kalau mereka membangun keintiman. Terjadi intimacy di antara suami dan istri. Arti kata intimacy itu dari kata bahasa Latin, dari kata intimus, saudaraku, yang artinya di dalam. Jadi suami dan istri, couples yang dua-duanya membangun keintiman, saudaraku, itu artinya mereka berdua tahu luar dan dalam. Ya, mereka mengenal luar dan dalam satu dengan yang lainnya. Nah, hari-hari ini banyak di dalam pernikahan, termasuk pernikahan orang Kristen, saudaraku, di mana suami dan istri pakai topeng. Mereka menutupi keadaan yang sebenarnya di depan pasangannya. Jadi kalau mereka di depan pasangannya pakai topeng suami yang luar biasa, topeng istri yang begitu hebat, yang begitu bijak, pakai topeng suami sebagai pria sejati. Tapi di luar itu mereka betul-betul keluar dari jalur kesejatian atau kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku, harus ada intimasi supaya kedua suami istri itu telanjang, tetapi tidak merasa malu. Ya. Nah, kalau di dalam istilah perjanjian baru, saudaraku, itu ada di ayat Matius pasal 18
sorry, Matius 18 ayat 19. Ya. Saya pakai ayat Perjanjian Lama juga Perjanjian Baru. Ya. Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi kalau ada dua orang di dunia ini sepakat meminta kepada Bapa yang di surga, maka permintaan mereka, surga tidak bisa jawab no. Surga akan jawab yes. Kenapa? Karena di antara kedua orang itu ada yang namanya kuasa kesepakatan. Ya, saudaraku, di dunia ini dua orang yang memiliki hubungan yang paling punya potensi, paling intim, paling dekat, paling bisa sepakat, saudaraku, itu adalah suami istri. Jadi ayat ini harusnya berlaku untuk suami istri, saudaraku, di mana dua orang, suami dan istri, itu harusnya sepakat. Nah, kalau mereka sepakat, saudaraku, akan ada jembatan dari bumi menuju surga. Jembatan inilah yang membuat surga, Bapa yang ada di surga tidak bisa menjawab no, tidak bisa menjawab tidak, tapi akan mengabulkan apa yang menjadi kesepakatan dari suami istri itu. Nah, kata kesepakatan di dalam ayat ini itu diterjemahkan dari kata symphoneo, dari bahasa Yunani. Nah, dari kata symphoneo ini, saudaraku, yang artinya sepakat, lahirlah derivatif kata simfoni. Saudara pernah dengar atau hadir di sebuah acara orkestra, di mana orkestra itu memainkan semua jenis alat musik. Ada alat musik tiup, ada alat musik tepuk, ada alat musik petik, ada alat musik pukul, ada alat musik gesek, semuanya, saudara. Dan masing-masing alat musik itu memainkan nadanya sendiri-sendiri, saudara. Tetapi yang luar biasa, semua perbedaan nada dari alat-alat musik yang satu sama lain sangat berbeda ini, saudaraku, mereka bisa berjalan di dalam harmoni yang menghasilkan sebuah simfoni. Jadi simfoni, saudaraku, itu adalah hasil dari perbedaan-perbedaan yang membuat terjadi sebuah kesatuan yang luar biasa. Ya. Nah, kalau suami istri, saudaraku, sampai simfoni melahirkan simfoni di bumi ini, saudaraku, maka akan ada lagu yang indah, akan ada harmoni, ada simfoni yang indah yang akan memberkati dunia, saudaraku. Jadi, kita berbicara tentang pentingnya keintiman. Kita berbicara tentang kuasa kesepakatan. Nah, banyak orang, saudaraku, yang menyalahartikan tentang kata intim. Ya, seringkali terjadi kepercayaan yang salah, ya, yang kita perlu luruskan lebih dulu. Yang pertama, saudaraku, seringkali dipikir kalau kedekatan, keintiman itu hanya menyangkut hal fisik, saudaraku. Ya, itu sebabnya banyak banyak anak-anak muda yang ketika masa pacaran mereka ditipu oleh iblis, saudara. Muncul iblis menanamkan false belief atau kepercayaan yang salah bahwa mereka itu harus membangun keintiman sebelum menikah, padahal itu salah. Ya, keintiman itu mereka lakukan selama mereka pacaran, membangun romantisme. Kalau berdua harus ada di bawah lampu 5 watt yang remang-remang, ya. Padahal mereka anak terang, tapi sukanya berdua di tempat yang tidak terang, tapi tempat yang gelap. Nah, itu membuat mereka percaya bahwa itu akan membuat mereka saling mengenal satu sama lain. Itu kepercayaan yang salah yang ditanamkan iblis. Ya. Justru ketika masa pacaran, saudaraku, sering kali melakukan romantisme itu dan mereka jatuh dalam ketidakkudusan. Setelah mereka menikah, justru mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka saling di dalam konflik yang luar biasa.
Jadi intim itu bukan romantisme. Intim bukan sekedar menyangkut kedekatan fisik, saudara. Yang kedua, kesalahan tentang intim adalah mereka pikir kalau suami istri sering pergi bersama, kemana-mana bersama, itu pasti terjadi keintiman. Nah, ini juga terjadi salah paham, salah kaprah tentang hal ini, saudara. Ya, karena bersama dengan kebersamaan itu dua hal yang berbeda. Saya mengenal sepasang suami istri, saudara. Hidup mereka luar biasa mengagumkan bagi orang lain. Kenapa? Karena mereka berdua ini pengusaha hebat, punya beberapa pabrik, saudaraku. Jadi tentang materi mereka luar biasa diberkati. Mereka juga orang pelayanan, pemimpin di gereja mereka. Ya, mereka melayani pujian luar biasa, mimpin WL luar biasa, khotbah juga bagus, saudaraku. Nah, mereka sangat mencintai jiwa-jiwa, saudara. Rasanya suami istri ini adalah pasangan ideal. Ya, orang kalau melihat mereka kemana-mana pelayanan bersama, kemana-mana urus ini, urus itu, saudaraku. Tapi tidak banyak orang tahu, saudaraku, atau tidak ada orang tahu kalau mereka beda pendapat sedikit saja. Mereka ada gesekan sedikit saja, bisa terjadi ledakan emosional yang membuat mereka berdua saling melukai satu dengan yang lainnya. Kalau mereka ribut, saudaraku, itu luar biasa menakutkan. Ya, saya pernah ditelepon anaknya, saudaraku, karena papi maminya lagi bertengkar. Waktu saya sampai di rumahnya, ya, saya didorong-dorong sama anaknya. Ya, waktu itu anaknya masih kecil, saya didorong-dorong, saudaraku, untuk masuk ke kamar pribadi. Saya ketok pintu, saya buka pintu kamar, saudaraku, saya kaget. Saudara. Kenapa? Yang di dalam itu dua pribadi yang saya hampir tidak kenal, saudara. Karena mereka berubah ketika mereka ribut dan bertengkar. Saya lihat, saudaraku, sang suami, saudaraku, itu pakaiannya sudah nggak layak disebut pakaian. Karena bajunya sobek di mana-mana seperti tidak pakai baju, saudaraku. Ya. Terrupanya mereka bertengkar, saudaraku, itu baju suaminya sobek semua, kena jurus kuku macan istrinya, saudara. Ya. Lalu sang istri, saudaraku, saya lihat, saudaraku, waduh, wajahnya berubah sama sekali, saudara. Matanya melotot, mendelik, saudaraku, wajahnya merah semua, betul-betul kayak orang kerasukan setan, saudaraku. Ya. Rambutnya lurus itu bisa naik ke atas, saudaraku. Waduh, saya baru tahu ya, orang saking marahnya, dikuasai kemarahan, ya, saudaraku, itu rambut lurus ke bawah itu bisa naik ke atas, saudaraku. Nah, mereka bertengkar sampai saling melukai, saudara. Ya, kalau mereka mereka misalnya, saudaraku, pergi keluar rumah naik mobil berdua, saudaraku, pengen makan apa gitu. Mereka coba runding di dalam mobil, saudaraku, sementara mereka mengendarai mobil itu. Tapi bisa terjadi beda. Suaminya kepengen A, makan A, istrinya pengen makan B, itu bisa tiba-tiba bertengkar. Nah, kalau mereka lagi bertengkar, padahal masalahnya sepele sekali, saudara. Itu suaminya harus segera menutup pintu mobil, central lock. Saudara. Satu tangan pegang setir, satu tangan pegang istri. Kenapa? Kalau mereka bertengkar di mobil, walaupun masalahnya sederhana, saudaraku, masalah kecil, istrinya akan berusaha untuk membuka pintu mobil, untuk loncat supaya ditabrak mobil lain. Ya. Dan istrinya teriak-teriak, biar aku mati saja, biar aku mati saja. Dan itu menyebabkan suaminya harus pegang istrinya, ya, central lock, semua pintu mobil dikunci, saudaraku. Mengerikan sekali, saudara. Apa yang terjadi sebetulnya, saudaraku? Mereka ini hampir tidak pernah terpisahkan kecuali ke toilet, saudara. Ke WC saja yang nggak bareng, saudaraku. Mandi aja mereka sering bareng. Ya. Nah, apakah itu intim? Enggak, saudaraku. Mereka bersama, tapi mereka tidak membangun kebersamaan. Mereka bersama kemana-mana, saudaraku, selama belasan puluhan tahun, tapi mereka tidak intimasi satu dengan yang lainnya. Nah, kondisi seperti itu, bagaimana mungkin suami istri bisa menggenapi ayat di dalam Kejadian 2 tadi, ayat 25.
Mereka keduanya telanjang, tetapi tidak merasa malu. Nah, itu sebabnya, saudaraku, intimasi itu penting. Kesepakatan itu penting. Karena kesepakatan itu hasil dari membangun keintiman, saudara. Nah, keintiman itu mencakup 3 hal mendasar. Ya. Saya mau sampaikan dengan agak cepat karena waktu. Yang pertama, saudaraku, yang suami dan istri harus bangun adalah keintiman seksual. Ya. Tadi kejadian pasal 2 ayat kejadian 2 ayat 24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, 2 menjadi 1, saudaraku. 2 daging menjadi 1 daging itu mempersekutukan tubuh suami dengan tubuh istri. Ya, keintiman seksual itu harus dibangun di antara suami istri. Ya, jadi antara suami dan istri mereka harus teratur dan rajin melakukan hubungan seksual. Nah, jangan salah paham dengan kata seks yang saya maksud, karena khususnya atau seringkali bagi pasangan-pasangan yang usianya sudah setengah baya, di atas setengah baya, usia 60, usia 70, di atas 70 tahun, saudaraku, seringkali merasa, buat apa sih seks? Ya, mereka bahkan geli mendengar kata itu. Jadi kalau suami minta hubungan seks sama istri, seringkali istri menghakimi. Ya, istri berkata, kamu kok pikirannya ngeresih, udah tua nggak tahu diri, minta hubungan yang seperti itu. Padahal itu kebutuhan buat pria, saudara. Ya, kebutuhan biologis itu. Karena itu bukan sekedar memuaskan hasrat seks saja, bukan, saudara. Tetapi itu mempersekutukan atau membuat 2 daging menjadi 1 daging. Nah, kata seks sebetulnya, saudaraku, itu berbicara tentang arti yang sangat luas, saudaraku. Ya, untuk pasangan yang usia dewasa, memang tidak selalu harus diakhiri dengan penetrasi alat kelamin. Tapi untuk pasangan yang masih usia produktif, ya sebaiknya melakukan itu secara teratur, ya, penetrasi alat kelamin. Kecuali karena mungkin salah satu ada sakit tertentu yang mempengaruhi aktivitas seksualnya. Tetapi, saudaraku, ini penting sekali karena kita harus berbicara seks di dalam terang firman Tuhan. Ya. Kalau pernah nggak saudara berpikir, saudara, kenapa manusia itu seluruh tubuhnya dibungkus dengan kulit, saudara? Dari atas kepala sampai telapak kaki, itu semuanya dibungkus dengan kulit. Padahal kalau tubuh manusia dibungkus dengan kulit, saudara, itu gampang sekali luka. Kebentur, memar, kena sedikit goresan benda tajam, tersayat, sobek. Coba kalau tubuh manusia semuanya dibungkus pakai tulang, saudara. Tentu itu lebih perkasa, ya kan? Kebentur sana sini juga enggak apa-apa. Kenapa dibungkus dengan kulit? Nah, saya percaya ini enggak ada ayatnya. Tapi saya percaya bahwa salah satu tujuan utama Tuhan menciptakan manusia dengan seluruh tubuhnya dibungkus dengan kulit karena manusia itu butuh sentuhan. Sentuhan itu paling bisa dirasakan tulus atau tidak itu oleh kulit. Jadi ketika seseorang menyentuh kulit seseorang yang lain, dia akan bisa merasakan maksud dari sentuhan itu apa. Apakah itu tulus? Apakah itu kasih atau hawa nafsu? Ya. Karena itu ada kepekaan yang luar biasa. Tuhan memang menciptakan kulit dengan kepekaan yang tinggi. Makanya kalau kena api dikit aja, kulit akan peka dengan rasa panas. Ya, rasa perih, semuanya, saudara. Ya. Nah, jadi untuk pasangan-pasangan yang sudah sepuh, dewasa, tidak selalu diakhiri dengan penetrasi alat kelamin. Tetapi, saudara, sentuhan, pelukan,
itu mempersekutukan tubuh. Itu akan membuat dua daging menjadi satu daging. Ya, jadi suami dan istri mesti belajar untuk melakukan hubungan seks, tetapi dengan penuh kasih, bukan hawa nafsu. Ada seorang ahli seksolog di Amerika yang nasihatnya dan pendapat-pendapatnya selalu diikuti oleh banyak orang, jutaan di masyarakat Amerika, termasuk artis-artis papan atas. Ya, saya nggak usah sebut nama dokternya, ini seksolog ini, saudaraku. Tapi dia mengatakan begini, jika Anda ingin sehat, ya, hubungan Anda sehat, tubuh Anda sehat di antara suami istri, berapa kali Anda harus melakukan hubungan seks? Nah, dia menyebutkan, kalau Anda mau sehat, maka hubungan seks di antara suami istri itu selama 1 tahun, itu minimal, kata dia, minimal, itu 200 kali. Itu minimal, saudaraku, dalam setahun. Nah, maksimalnya tentu tidak terbatas, saudara. Ya. Nah, kalau 200 kali, ya kalau itu minimal, saudaraku, katakanlah sehari sekali atau sehari 3 kali sesudah makan, kayak makan obat aja, saudaraku, ya. Ya, itu kata beliau ini, saudaraku, seksolog ini, itu justru sehat katanya. Nah, ini istri-istri mungkin sudah matanya sedikit melotot, ya. Tapi yang suami-suami pasti tersenyum dan berterima kasih kepada saya memberikan pendapat seksolog ini, saudaraku. Nah, suami-suami mulai senggol istri, lalu berkata, benar kan kalau aku minta sehari 3 kali itu ya semakin sehat, tuh dengar gitu. Kata Pak Stefanus, itu kata seksolog, saudara, bukan kata saya. Tapi kalau saudara tanya pendapat saya, ya, apa sih yang membuat hubungan suami istri sehat dengan hubungan seks? Harusnya berapa kali? Ini pendapat seksolog terkenal, jadi dia nggak main-main, saudara. Apa yang dia sampaikan berdasarkan tinjauan medis, ya, bisa dia pertanggungjawabkan. Tapi saya mau berkata, hubungan sehat antara suami istri berapa kali melakukan hubungan seks? Saya tidak terfokus kepada berapa kalinya, tetapi saya berfokus kepada kualitas hubungan seksnya. Karena kualitas hubungan seks lah, bukan frekuensi hubungan seks, bukan kuantitasnya yang membuat hubungan jadi sehat, tapi kualitas. Ketika suami dan istri melakukan hubungan seks dengan kasih. Saya dengan istri pernah melayani seorang ibu. Dengan wajah yang dingin, dia menyampaikan penderitaannya selama bertahun-tahun di dalam pernikahannya. Dan dia dengan berterus terang, jujur mengakui, Bapak dan Ibu, saya sudah frigid. Saya dingin di dalam melakukan hubungan seks. Saya mulai gali, sejak kapan Ibu mulai merasakan dingin di dalam hubungan seks. Karena dia berkata, saya tidak bisa merasakan nikmatnya, saya nggak bisa merasakan bahagianya dalam hubungan seks, Pak. Dingin, kalau suami saya minta, ya sudah, pokoknya saya jadi gedepok pisang aja. Ya, saya jadi barang mati aja. Yang penting dia puas, sudah. Itu kewajiban. Bahkan ketika hubungan seks itu berlangsung, saya dalam hati kepengin segera ini selesai. Kenapa? Karena itu rupanya justru menyiksa dia. Lalu dia cerita sebuah kisah yang menyedihkan, yang membuat dia mengalami frigid itu. Dia berkata, suaminya itu kecanduan blue film, ya, film porno. Jadi suaminya itu tukang nonton film kotor, film jorok itu, film porno. Lalu dia berkata satu hari, suaminya memaksa dia untuk melihat film porno itu. Dia nggak mau, tapi suaminya paksa. Bahkan suaminya mengatakan, kalau kamu nggak mau nonton bareng saya, berarti kamu nggak mencintai saya. Terus dia tanya sama suaminya, kenapa kamu minta dan maksa saya untuk nonton? Suaminya berkata, karena kalau kita nonton bareng, kita akan sama-sama terangsang. Lalu, kita ketika melakukan hubungan seks,
kita akan puas bersama-sama. Nah, karena dia dipaksa, saudara, akhirnya dengan berat hati dia nonton film itu. Nah, ketika dia nonton, dia shock. Jiwanya berontak, tapi dia tidak berani melawan kepada suaminya. Tapi dia berkata, Bapak dan Ibu tahu nggak? Sejak saya menonton film itu, saya jijik dengan diri saya. Saya teringat-ingat terus adegan di dalam film itu. Saya jijik dengan wanita pemeran film kotor itu. Saya jijik dengan diri saya, tubuh saya. Bahkan saya jijik dengan hubungan seks. Sejak itulah mulai secara perlahan-lahan bertahap dia mengalami dingin atau frigid di dalam hubungan seks. Saudaraku, pasangan yang saya ceritakan ini pasangan Kristen loh. Dan mereka sudah pelayanan. Jangan salah. Yang saya ceritakan bukan orang dunia, tapi orang Kristen yang pelayanan, saudara. Dan menyedihkan. Hubungan itu akhirnya hancur, menjadi dingin dan tawar, karena ketika hubungan seks dilakukan, suaminya melakukan dengan nafsu, bukan dengan kasih. Nah, prinsip di dalam hubungan mempersekutukan tubuh suami dengan tubuh istri lewat keintiman seksual ini, saudaraku, itu adalah apa yang ditulis oleh Paulus di kitab Korintus. Ketika engkau sudah menikah, tubuhmu bukan milikmu lagi, tetapi milik pasanganmu. Jadi tubuh suami milik istri, tubuh istri milik suami. Jadi kalau suami minta sehari 3 kali sama istrinya, engkau berarti tidak mengasihi tubuh istrimu yang sebetulnya itu milikmu yang harus engkau rawat dan engkau jaga. Ya, sekali lagi, saudara, bukan masalah kuantitas hubungan seks, tetapi kualitas, yaitu hubungan itu harus berlimpah dengan kasih, bukan dengan hawa nafsu. Ya. Jadi ketika pasangan yang sudah usia sepuh, tua, Anda tetap bisa melakukan hubungan seks itu. Tidak selalu diakhiri dengan penetrasi alat kelamin. Anda tetap bisa saling memeluk, saling mengelus, saudaraku, karena kulit itu butuh disentuh. Dan itu mempersatukan dua daging menjadi satu daging. Ya. Yang kedua, saudaraku, keintiman emosional. Kita mesti membangun keintiman emosional. Sekeras-kerasnya seseorang, dia pasti punya perasaan. Dia punya emosi yang harus dikelola. Nah, membangun keintiman emosional ini, saudaraku, itu artinya membangun kebutuhan emosional. Jadi, setiap pasangan harus menyediakan waktu yang terbaik, ya, dan memberikan perhatian yang terbaik untuk mendengar dan menampung emosi pasangannya. Ya. Walaupun, saudaraku, kadang-kadang itu emosi yang feeling yang dilampiaskan atau diungkapkan, saudara, buat yang satunya lagi, buat suaminya misalnya, itu nggak masuk di akalnya, nggak make sense. Saya kasih contoh, ya, istri saya tuh tiba-tiba bisa uring-uringan, saudara. Ya, tiba-tiba bisa emosinya naik turun, ya. Nah, saat-saat seperti itulah ketika dia mengungkapkan feelingnya, bahwa dia kok rasanya kok tersinggung dengan saya, dia rasanya kok tersinggung dengan asisten rumah tangga kami, disitulah saya tahu bahwa sebetulnya ya dia bukan tersinggung, tapi memang emosinya lagi naik turun. Saya tampung, bukan saya hakimi, saudara. Nah, jadi hanya dengan didengar saja, saudara, dia akan selesai sendiri. Emosi yang naik turun jadi stabil. Nggak uring-uringan lagi, nggak marah-marah lagi. Ya, tapi menyadari bahwa itu memang nggak ada apa-apa. Ya, kadang-kadang, saudaraku, atau seringkali memang bisa terjadi seperti itu. Jadi suami maupun istri harus memberi ruang buat pasangannya untuk mereka bisa mengungkapkan feelingnya. Tapi ingat, feeling itu netral.
ya, tidak boleh dihakimi, tidak untuk dinilai, tetapi hanya untuk didengarkan saja. Saudaraku, ketika suami dan istri belajar untuk mendengar dengan baik apa yang menjadi ungkapan isi hati, apa yang menjadi feeling dari pasangannya, saudaraku, engkau akan melihat keajaiban. Hubunganmu itu akan jadi luar biasa. Saudara. Hanya dengan apa? Belajar mendengar dengan empati. Bukan dengan menilai salah atau benar. Bukan dengan menghakimi atau menuntut. Tapi hanya dengan menampung saja, mendengar saja. Oh gitu ya. Nah kalau istri saya lagi uring-uringan, ya, lalu dia cerita ini cerita itu, saya tampung. Saya berkata, oh ya, hari ini kayaknya kamu capek, mah. Ya, tapi saya paham kok, kenapa kamu jadi lebih emosional, kamu uring-uringan. Saya paham itu. Ya, kamu istirahat aja. Itu sudah sangat melegakan, saudara. Itu membuat dia merasa dicintai, dimiliki, saudara. Dan itu membawa perubahan kepada sebuah hubungan yang luar biasa. Jadi, keintiman emosional itu harus dibangun. Dengan apa? Dengan memberi ruang untuk pasangan kita bisa menjadi dirinya sendiri dengan mengungkapkan isi hatinya, dengan mengungkapkan feelingnya, dan kita menerimanya begitu saja. Mendengar, menerima dengan empati. Tanpa menilai dan tanpa menghakimi. Yang kedua, membangun keintiman emosional itu dengan berdiskusi. Lewat diskusi ya, akan terjadi persatuan atau persekutuan jiwa. Jiwa suami dan jiwa istri akan dipersekutukan. Nah, tetapi untuk bisa diskusi dengan baik, saudaraku, dibutuhkan keterbukaan. Yang kedua, tidak boleh ada spirit menghakimi. Karena kalau menghakimi, maka pasangannya akan tahu dia diserang. Dan orang kalau diserang, dia akan bangun tembok pertahanan. Akhirnya dia jadi nggak mau lagi ungkapkan isi hatinya, dia nggak mau lagi ungkapkan feelingnya. Saudara. Makanya banyak orang ngomong ke saya, Pak, kami ini suami istri juga kepengennya kami diskusi, Pak. Tapi baru diskusi 3 menit, ya bertengkarnya 3 hari. Ya. Semula rencana mau diskusi, tapi akhirnya jadi ribut besar. Kenapa? Karena seringkali di dalam saling berdiskusi itu ada penghakiman. Oh, kamu memang orangnya kayak begitu kok. Ada pelabelan, ada penghakiman. Yang ketiga, saudaraku, syarat diskusi harus rendah hati. Kalau di dalam diskusi itu ada masukan-masukan yang baik buat kita. Ya, saya sering ngomong sama istri saya, thank you, Ma. Apa yang Mama sampaikan itu jadi masukan yang baik. Ya, saya minta waktu untuk saya bisa berubah dalam hal itu. Saudaraku, ketika saya diskusi dengan istri saya, yang sering kami lakukan itu malam, ketika anak-anak sudah istirahat semua, kami punya waktu ya berdua untuk kami diskusi. Kami bicara tentang bagaimana baiknya Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami, di dalam kehidupan kami, pelayanan kami, hubungan kami, dan sebagainya. Ya. Nah, lewat diskusi yang sehat, terbuka, tidak menghakimi dan rendah hati, pasti diskusinya akan sehat. Dan itu mempersekutukan jiwa suami dan jiwa istri. Ya, itu prinsip penting yang harus dipegang. Yang terakhir, saudaraku, adalah keintiman spiritual. Ya, keintiman spiritual, yaitu suami istri saling meneguhkan dengan perkara-perkara rohani. Ya, contohnya apa? Saat teduh bersama, doa bersama, ya. Pegangan tangan suami istri, berdoa bersama-sama. Berdoa buat bangsa ini yang sekarang sedang pandemi corona, kita semua mengalami kesulitan. Berdoa untuk orang-orang yang memberkati saudara, berdoa buat anak-anak saudara. Ya, itu yang saya lakukan dengan pasangan saya. Ya, kami setiap malam ada doa bersama. Dan itu mempersekutukan roh suami dengan roh istri.
Ya, jadi keintiman spiritual harus dibangun, saudara. Kalau tidak, saudaraku, hubungan antara suami istri itu akan renggang. Karena kalau rohnya berjauhan, saudara, maka perkara kecil, beda pendapat sedikit, itu bisa meledak menjadi permasalahan serius, permasalahan besar. Tapi kalau rohnya jadi satu, ya, rohnya dipersekutukan lewat doa bersama, saat teduh bersama, saudaraku, lewat saling meneguhkan dengan perkara-perkara rohani, maka saudara, itu akan membuat kalaupun terjadi perbedaan, kalaupun ada sedikit rasa tidak enak, itu akan bisa diselesaikan dengan sangat baik. Itu akan bisa diselesaikan dengan jauh lebih mudah, saudara. Karena rohnya itu jadi satu. Nah, jadi saudaraku, kalau kita ingin membangun keintiman, kesepakatan, maka ada 3 area yang harus kita bangun. Keintiman seksual, mempersekutukan tubuh suami dan tubuh istri lewat hubungan seks yang berkualitas, yaitu berlimpah dengan kasih, bukan hawa nafsu. Yang kedua adalah membangun persekutuan jiwa suami dengan jiwa istri lewat keintiman emosional. Ya, lewat apa? Memberi ruang. Pasangannya boleh mengungkapkan feelingnya tanpa dihakimi, tapi dimengerti dan diberikan empati. Lalu berdiskusi. Dengan apa? Dengan prinsip. Pertama, terbuka. Kedua, tidak menghakimi. Yang ketiga, rendah hati untuk bertobat, berubah. Dan yang terakhir adalah mempersekutukan roh dengan roh suami dengan roh istri lewat keintiman spiritual, ya, dengan melakukan perkara-perkara rohani bersama, saat teduh bersama, doa bersama. Nah, prinsip membangun keintiman spiritual adalah jangan pernah izinkan hati nurani menjadi kotor. Kalau ada ketersinggungan, ada unek-unek, selesaikan. Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Artinya, jangan izinkan hatimu menjadi gelap karena luka itu atau konflik itu. Jangan biarkan lewat dari 1 hari. Cari waktu yang terbaik, itu komitmen saya dengan istri. Cari waktu terbaik dalam 1 hari itu untuk menyelesaikan. Kalaupun harus sampai tengah malam menyelesaikan, istirahat kurang, nggak apa-apa. Waktu istirahat saudara pendek mungkin, tapi kalau masalahnya beres, hati nurani bersih kembali, tidurnya pulas, nyenyak. Saudara. Daripada jam tidurnya panjang, tapi mimpi dikejar setan, karena hati nuraninya kotor, konfliknya nggak selesai. Tidur dengan hati nurani kotor itu, waduh, itu menyiksa, saudara. Nah, suami istri mesti membersihkan hati nuraninya. Supaya apa? Supaya bisa membangun keintiman spiritual. Kenapa? Karena suami istri tidak mungkin bisa saat teduh bersama, tidak mungkin bisa doa bersama kalau ada unek-unek. Ya, kalau hati nuraninya kotor, saudaraku. Jadi dibersihkan, direkonsiliasi, dibereskan dulu. Maka itu akan bisa dibangun keintiman spiritual itu dengan baik. Puji Tuhan, itu yang saya mau sampaikan supaya Anda dan saya, pasangan-pasangan, menikmati Taman Eden. Kedua-duanya telanjang tetapi tidak merasa malu. Amin. Amin. Lewat itu komunikasi akan bisa berjalan baik. Saya kembalikan ke host. Ya, luar biasa Pak Stefanus Sujono, sangat memberkati sekali ya buat pasangan suami istri, khususnya masa pandemi gini, ketemu tiap hari, bukan tiap hari malah tiap detik, lu lagi gitu ya. Nah, buat teman-teman, rekan-rekan yang ada di Zoom ini, kalau ada pertanyaan terkait yang tadi dibagikan oleh Pak Siono, keintiman jasmani, keintiman jiwa, keintiman spiritual, Bapak Ibu atau teman-teman bisa tulis di chat atau langsung unmute, dibuka mic-nya, langsung bisa tanya ke Pak Sujono.
Silakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa langsung bertanya. Oke, kalau belum ada nih saya mau nanya nih Pak Sujono nih. Ya. Nah, ini kan dalam kondisi sekarang nih pandemi kan, suami istri biasanya banyak tekanan lah ya. Suami ngadepin masalah, istri juga ngadepin masalah secara apa namanya spirit ya, kejiwaan mungkin sama-sama stres gitu Pak Sujono. Akhirnya kan kondisi sama-sama stres itu kan komunikasi kita kan biasanya bias ya, ada asumsi lah ya. Suami punya asumsi, istri punya asumsi gitu ya. Yang terjadi adalah pas ngobrol bukan komunikasi. Karena sama-sama punya asumsi. Dengan istri ngomong A, si suami nangkapnya B. Karena dia berdasarkan asumsi mungkin di masa lalu begini gitu. Biasanya kan asumsi itu dibangun karena udah ada peristiwa masa lalu tuh, kejadian masa lalu. Akhirnya kita punya label nih, asumsi, oh dia ada begini gitu ya. Begitu juga pihak istri mungkin hal yang sama gitu. Nah yang saya tanyakan nih Pak Sujono nih, terkait kesepakatan ini kan gimana tipsnya, strateginya, kalau kita dalam kondisi sama-sama sedang stres gitu ya, sedang ada tekanan batin lah ya, ada persoalan suami, baik suami dan istri sama-sama kita katakan nggak waras lah ya, berkomunikasi sama-sama sedang dalam kondisi punya asumsi masing-masing. Gimana membangun kesepakatan dalam kondisi seperti itu, Pak? Oke, ini pertanyaan bagus dan real sekali, apalagi dalam kondisi corona sekarang ya, pandemi saat ini ya. Ini banyak asumsi, sedikit masalah bisa gesekan dan sebagainya, bisa meledak. Nah, kita harus menyadari, saudaraku, bahwa kita ini manusia itu terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tetapi sebetulnya kita ini bukan makhluk tubuh yang punya jiwa dan punya roh. Hakikat kita sebagai ciptaan yang segambar dengan Tuhan, itu adalah kita ini makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Nah, perhatikan 3 urut-urutan yang tadi saya sampaikan. Keintiman seksual atau persekutuan tubuh, yang kedua keintiman emosional atau persekutuan jiwa, yang ketiga adalah keintiman spiritual atau persekutuan roh. Nah, karena kita ini makhluk roh, bukan makhluk tubuh, saudara, tapi makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh, maka yang kita harus prioritaskan dan bangun terlebih dahulu itu adalah rohnya. Jadi urut-urutannya, walaupun tadi saya menyampaikan dari keintiman seksual, ya, keintiman emosional, lalu keintiman spiritual, tetapi kita harus prioritaskan yang kita bangun lebih dulu, itu adalah persekutuan roh, keintiman spiritual. Jangan yang dibangun keintiman jasmani, keintiman tubuh, keintiman seksual. Ya. Jangan karena pandemi corona nggak bisa kemana-mana, sehari 3 kali sesudah makan, atau malah sekarang ditambah jadi sehari 6 kali. Ya, kenapa? Kan kata Pak Stefanus Suyono harus semakin sering semakin sehat. Saudara, memang kenyataannya selama pandemi corona ini terjadi, angka kehamilan semakin meningkat katanya. Ya. Nah, tetapi saudaraku, kalau kita mau berbicara tentang hubungan suami istri, kualitasnya kita harus dibalik. Yang jadi prioritas yang dibangun manusia rohnya. Jadi mempersekutukan roh suami dan roh istri itu yang betul-betul harus jadi prioritas. Ya. Lalu membangun persekutuan jiwa, kemudian membangun persekutuan tubuh. Jadi jangan dibalik, saudaraku. Ya. Jadi yang pertama, saudara, yang pertama memang bahwa kita harus membangun persekutuan rohnya. Itu yang harus kita utamakan, kita perbanyak. Bukan dibalik yang persekutuan tubuh atau seksnya. Ya. Nah, itu yang pertama, urut-urutannya harus benar. Kenapa? Karena kalau rohnya itu intim, satu dengan yang lain, masalah asumsi dan perbedaan-perbedaan itu jauh lebih mudah untuk ditangani, saudara. Ya, untuk ditangani. Ya. Jadi itu yang pertama.
Nah, yang kedua, saudaraku, ya, kita memang justru harus menambahkan kepada kerohanian kita yang namanya penguasaan diri. Buah roh dalam hidup kita itu nggak hanya kasih, nggak ada sukacita, tetapi juga penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu memang harus dilatih. Lewat apa? Ya lewat masalah. Jadi kalau ada masalah, kalau ada tekanan, kita harus membunyikan alarm di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, bahwa ini sedang ada masalah, ini sedang ada latihan dari Tuhan untuk saya bisa belajar menguasai diri. Karena lewat kita mengembangkan buah roh, kita berlatih memanifestasikan buah roh, di mana salah satunya adalah penguasaan diri, maka di situ akan lahir hal-hal yang luar biasa, ya, pemahaman, kasih tak bersyarat, dan sebagainya. Karena kalau kita tidak belajar menguasai diri, kita akan selalu dikalahkan oleh masalah dan tantangan yang ada. Ya, lewat dua hal itu, Pak Roy. Ya, itu yang masukan yang saya ingin berikan. Ya. Oke, terima kasih Pak Siono. Ini ada pertanyaan masuk ini di chat nih Pak Siono. Ya. Yang ditanyakan itu hubungan antara mamanya dan papanya itu sedang ada masalah. Di mamanya mengalami masalah kejiwaan yang terganggu. Pertanyaannya di sini adalah apakah hubungan ibu yang jiwanya terganggu itu akan berdampak pada anak yang sedang dikandungnya dan nanti itu akan pengaruh saat anak itu sudah tumbuh dewasa. Ini pertanyaan dari Anda Resta. Silakan Pak Sujono. Oh ya, keadaan seorang ibu yang sedang mengandung, apapun yang dia alami itu pasti berpengaruh kepada janin yang ada di rahim dia. Ya, kalau dia dalam kondisi stres, ya, kondisi tertekan, itu janin yang ada di dalam rahimnya itu juga tertekan. Dia akan mengalami hal yang sama. Makanya kalau seorang ibu sedang hamil, suaminya harus betul-betul memberi perhatian penuh. Ya. Nah, suami-suami yang nggak tahu diri itu akan melukai istrinya. Ketika sedang mengandung, membuat istrinya jadi terluka, menjadi tertekan, stres, dan itu mempengaruhi. Ya, kalau ada ibu-ibu yang mengandung karena dia dianiaya, hatinya, jiwanya dihianati sama suami dan sebagainya, itu membuat dia terus sering menangis, dia mengasihani diri sendiri, itu juga berpengaruh. Anaknya yang nanti lahir juga akan bisa ada di dalam situasi yang sama seperti itu. Jadi apakah kalau pertanyaannya apakah itu berpengaruh? Jawabnya pasti berpengaruh. 100% berpengaruh. Ya, pasti. Ya. Jadi itu sebabnya seorang ibu yang sedang mengandung mesti belajar untuk menjaga hatinya, menjaga hidupnya supaya dia betul-betul bisa tetap dalam damai sejahtera dan sukacita. Ya. Itu jawabannya tadi Pak Roy. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Apakah itu akan berpengaruh sampai dewasa? Oh iya. Justru itu akan berpengaruh dari sejak lahir sampai dia dewasa. Tetapi kabar baiknya adalah kalau dia dilayani dan dia mengalami jamahan Kristus, dia akan bisa sembuh dari semua akibat-akibat ketika dia dikandung dalam keadaan tidak baik. Ya, karena Tuhan Yesus itu penyembuh yang ajaib. Jadi ketika seseorang mengalami jamahan Tuhan, hidupnya dipulihkan, dia kan bisa disembuhkan dari masa lalu sesakit apapun, sekelam apapun masa lalu seseorang. Saya melayani cukup banyak orang-orang yang punya masa lalu luar biasa menyakitkan, saudara. Yang kalau saya ceritakan, saudara bisa geleng-geleng kepala. Tapi mereka sembuh, mereka pulih. Ya, bahwa itu berpengaruh sampai dewasa, betul, itu pasti berpengaruh. Ya, tetapi Yesus bisa menyembuhkan ketika dia mengalami jamahan Tuhan. Ya. Oke? Amin. Tuhan pasti sanggup menyembuhkan ya Pak Sujono ya. Pasti. Ya.
Teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Sebelum ini saya membacakan ada pertanyaan yang masuk Japri ke saya. Ini ada dari Pak Henry. Apa yang harus dilakukan jika pasangan masih belum mau sepakat? Ini apa sih? Saat ini saya tipe cermat yang sebagian besar mengalah. Oke. Jadi Bapak ini bertanya, dia ini tipe cermat. Jadi kalau nggak sepakat dengan istrinya, dia lebih memilih untuk posisi mengalah terus, Pak. Karena lama-lama kalau kayak gini kan amsyong juga, Pak, mengalah terus. Mungkin begitu ya pertanyaannya. Ya, saya menangkap maksud pertanyaannya ini adalah tidak sepakatnya itu mungkin di dalam pendapat ya. Ya, mungkin terjadi sering beda pendapat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, bangunlah 3 keintiman tadi. Dimulai dari mana? Karena kita makhluk roh, maka dimulai dari mempersekutukan roh. Ya, konsistenlah di dalam melakukan kesepakatan itu, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kita berharap lewat manusia roh yang dibangun, ya semakin lama justru akan semakin sependapat, ya sehati sependapat, bukan semakin beda pendapat. Ya, jadi bangunlah ketiga persekutuan tadi, tapi mulailah dari persekutuan roh satu dengan yang lainnya, keintiman spiritual tadi. Ya. Oke, makasih Pak Siono. Saya tambahkan Pak Roy. Oke, silakan, Pak. Ini nggak ada hubungannya dengan orang cermat, orang stabil atau apapun. Maksudnya membangun kedisiplinan tadi. Ya, keintiman spiritual, keintiman emosional, keintiman seksual. Nggak ada hubungannya dengan gaya kepribadian. Jadi dia mau cermat, mau sembrono tidak cermat, mau stabil, mau yang lain dominan, nggak ada masalah. Ya, semua jenis gaya kepribadian itu semuanya justru harus melakukan apa yang tadi, step yang tadi saya sampaikan itu. Oke. Ya. Terima kasih ya Pak Siono ya. Jadi mungkin ya, kita harus mulai dari kesepakatan roh. Jadi misalnya salah satu pasangan belum mau sepakat secara roh, yang mau sepakat dulu ya berdoa dulu untuk pasangannya untuk mau sepakat dalam roh. Gitu mungkin ya Pak ya. Betul. Nah, kalau yang ditanya adalah bagaimana kalau membangun kesepakatan roh ternyata pasangannya nggak mau. Bangunlah itu dengan anak-anak lebih dulu. Penuhi rumah dan keluargamu dengan atmosfer kesepakatan roh. Beri teladan, beri contoh yang baik. Ya, jangan tuntut dia, saudara akan makin jengkel, makin luka. Ya, tapi dengan anak-anak bangun dulu. Ya, doa yang tentu saja bukan tentang hubungan suami istri, ya, tapi dengan anak-anak berdoa untuk masa depan mereka, berdoa untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur dan sebagainya, ya. Penuhi dengan hadirat kebersamaan itu. Ya, penuhi dengan hadirat Tuhan dulu rumah dan keluargamu. Percayalah, ya, satu hari pasanganmu akan bersedia untuk ikut di dalam kesepakatan itu. Oke, makasih Pak Siono. Ini mungkin pertanyaan berikutnya. Kita tutup ya, 2 pertanyaan ini akan dibacakan oleh istri saya berhubung waktu. Ini mungkin Pak Siono ada kegiatan lain ya. Mohon maaf Pak Siono ya. Makin malam makin hot ini. Makin banyak pertanyaannya nih Mas Siono nih. Oke, silakan istri saya mau baca pertanyaannya. Iya Pak, ada pertanyaan Pak. Iya. Suami itu selingkuh, bagaimana seharusnya respon istri? Nah, keduanya ini bukan orang percaya, tapi agama lain begitu ya Pak. Mungkin ini yang bertanya ini sedang melayani Pak Sutri ya, Pak Sutri yang tidak di dalam Tuhan mungkin ya. Nah, mau nanya tipsnya kali ya Pak ya. Suaminya selingkuh, tetapi mereka berdua bukan anak Tuhan ya. Anak Tuhan, nah mungkin sedang dilayani. Pak. Ya, memang ya. Tahap pertama prioritasnya adalah karena suaminya yang selingkuh hidup dalam dosa itu, maka istrinya lain harus intens dilayani sampai istrinya mau terima Tuhan. Nah, kalau istrinya sudah terima Tuhan Yesus, lalu istrinya ditemani,
supaya istrinya betul-betul menjadi imam, menggantikan fungsi suami lebih dulu di dalam keluarganya. Berdoa syafaat bagi suami, ya, mendoakan anak-anak dan keluarganya, ya berdiri di antara Tuhan dan suaminya yang hidup di dalam dosa itu. Dua hal itu yang mesti dilakukan. Jadi layani dengan intens sampai terima Tuhan Yesus. Karena kita tahu jawabannya adalah di dalam Kristus. Tidak ada jawabannya di kalau mereka punya harta banyak, masalahnya selesai, ya kan? Kalau mereka orang yang pinter, mereka akan bisa menyelesaikan masalah. Bukan itu. Tetapi kita tahu bahwa yang bisa menyelesaikan dan memulihkan hubungan suami istri itu adalah Tuhan Yesus. Jadi istrinya harus jadi target menerima Tuhan dalam hidupnya. Setelah istrinya terima Tuhan, pembinanya yang bertanya ini harus menemani, karena tidak bisa sendiri. Ya, ibu ini butuh komunitas untuk terus menguatkan dia, komunitas rohani. Karena kalau dia sendiri, dia akan lemah, akhirnya dia akan kembali mencari cara-cara dunia. Nanti jadi pergi ke paranormal, nanti jadi pergi ke tanda petik orang pinter menurut keyakinan agamanya yang lama. Jadi pembinanya harus menemani. Menemani apa? Diingatkan, ditemani berdoa untuk suaminya, supaya dia betul-betul meyakini dan merasakan dia tidak menghadapi ini sendirian. Karena ingat, orang yang menghadapi masalah besar, tapi merasa sendiri, dia akan burn out atau dia akan tawar hati. Akhirnya dia akan jadi pecundang dan dia kalah. Ya. Tapi kalau dia tahu di sampingnya ada sahabat yang penuh dengan kasih, itu berdiri bersama-sama dengan dia, menanggung beban bersama-sama, dia akan dikuatkan. Ya, itu. Oke, luar biasa Pak Siono. Ini ada lagi nih pertanyaan nih Pak Siono nih. Gimana nih Pak Siono? Saya bacakan atau ini pertanyaan terakhir ya Pak Siono ya. Ya, oke. Dari Bu Evi ini. Apa ciri suami yang tidak tahu diri? Wah, mungkin sorry, suaranya putus tadi apa? Apa ciri suami yang tidak tahu diri, Pak? Apa ciri suami yang tidak tahu diri? Ya, istrinya lah yang paling tahu. Dan bagaimana cara istri menanggapi suami yang seperti itu, yang tidak tahu diri? Kita sama-sama nggak jelas atau detail tentang maksud nggak tahu diri itu apa. Ataukah mungkin yang dimaksud itu suami yang selalu mau menang sendiri, tidak pernah merasa salah, pendapatnya harus yang paling benar, atau bagaimana? Karena kata tidak tahu diri itu kan luas artinya. Ya, saya sebenarnya butuh pertanyaan itu lebih konkret. Maksud suami nggak tahu diri apa, supaya kalau itu konkret, istri bisa, kita sama-sama memberi masukan kepada istri menghadapinya itu seperti apa. Ya. Nah, kalau suami ternyata mau menang sendiri, kepalanya keras, ya, salah pun harus benar, apalagi kalau dia benar. Ya, istri harus bersikap yang sebaliknya. Ya, sebaliknya. Jadi kalau istri salah, minta maaf. Tapi kalau suamimu yang salah dan harus dibenarkan, ya istri nggak perlu minta maaf, tetapi ya dipahami, diterima apa adanya. Jangan dituntut dan dihakimi. Karena ingat, yang bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang tajam seperti itu, suami yang karakternya buruk seperti itu, cuma satu, yaitu kasih tak bersyarat. Ya. Nah, kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi kalau suamimu bersikap yang tidak sepantasnya, berikan contoh, hai istri-istri, lakukanlah yang sebaliknya, engkau lakukan yang pantas. Kalau suamimu nggak pernah mau minta maaf, jadilah seorang istri yang meminta maaf. Kalau engkau salah. Kalau suamimu itu orang yang pelit, jadilah istri yang murah hati. Ya, menabur, memberi.
Kalau suamimu seorang yang egois, ya, jadilah istri yang sebaliknya. Ya, engkau selalu melayani dan mengutamakan kepentingan orang lain, termasuk kepentingan suamimu yang egois itu. Jadi lakukanlah peperangan rohani dengan spirit yang berlawanan. Ingat ya, peperangan rohani itu tidak selalu berarti doa keliling ke kota, lalu tuangkan minyak sepanjang perjalanan keliling sambil berbahasa roh. Ya. Peperangan rohani itu tidak melulu soal doa keliling. Tapi peperangan rohani itu esensinya adalah melakukan spirit yang berlawanan dengan apa yang sedang terjadi saat itu. Ya, contoh, suami selingkuh. Jangan istri balas selingkuh. Karena ada istri-istri saudaraku yang punya prinsip gini. Emangnya yang bisa selingkuh cuma kamu. Kamu pikir saya nggak bisa selingkuh. Ada istri-istri yang punya pemikiran seperti itu. Kalau suamimu selingkuh, ya, balaslah dengan kasih tak bersyarat. Tetap layani dia dengan sebaik-baiknya. Ya, itu peperangan. Makanya kalau suami pelit, jadilah istri yang berkemurahan. Lewat spirit yang berlawanan ini, engkau sedang melakukan peperangan rohani. Dan engkau pasti satu hari akan melihat hasil dari peperangan rohani yang kau lakukan. Engkau akan menang dengan hal itu. Tentu yang kedua yang tidak boleh juga putus-putusnya adalah membawa suamimu yang seperti itu di hadapan Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan doa dan air mata. Ingat, seorang istri yang berdiri di antara Tuhan dan suaminya akan membawa tangan Tuhan bekerja untuk suaminya. Ya, jadi jangan pernah takut, jangan membalas kelakuannya. Makanya di kitab Petrus, 1 Petrus pasal 3 dikatakan seperti ini. Seorang istri yang bahkan punya suami bukan orang beriman, dia akan bisa memenangkan suaminya dengan kesalehan dan kemurnian hidupnya, bahkan tanpa perkataan. Nah, di dunia kekristenan modern sekarang ini, banyak istri-istri yang ayat itu tadi di kitab Petrus tadi ditukar. Banyak suami istri ingin memenangkan suami dengan banyak perkataan, tapi tanpa kesalehan dan kemurnian hidup. Jadi suaminya tiap hari dicekoi firman, sampai suaminya nek mau muntah firman. Ya. Jangan lakukan itu. Ya, kenapa? Karena lewat kesalehan dan kemurnian seorang istri, engkau nggak perlu ngomong tentang ayat firman Tuhan saja. Hidupmu itu akan menjadi firman bagi suami. Ya, itu nasihat atau masukan yang bisa saya berikan buat istri yang mengalami betapa menjengkelkannya punya suami yang karakternya buruk, tidak tahu diri, mau menang sendiri, dan seterusnya. Ya, tetapi dia adalah suamimu. Tolong jangan dibuang ke tong sampah. Ya, tetapi lakukan peperangan rohani dengan spirit yang berlawanan. Dan yang kedua, berdirilah dengan syafaatmu di antara Tuhan dan suamimu dengan doa dan air mata. Oke? Luar biasa, Pak Siono. Sangat memberkati kita ya. Memang ya apa namanya nggak mudah ya Pak. Maksudnya ini kan peperangan rohani dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi betul, itu yang harus dilakukan. Ya, memang tidak mudah, tetapi yang tidak mudah bukan berarti mustahil. Betul, sepakat Pak Siono. Itu yang harus dilakukan, tidak ada pilihan lain. Nah, mungkin bisa kita konfirmasi dengan Bu Evi. Bu Evi bisa unmute Pak Bu Evi. Apakah benar pertanyaan Ibu seperti itu? Dan kira-kira jawaban Pak Sujono sudah menjawab belum ya? Apa yang Ibu tadi tanyakan. Silakan Bu Evi bisa unmute. Ini mungkin yang terakhir ya dari Bu Evi ya, teman-teman ya. Silakan Bu. Ya, Bu Evi.
Ya. Ya, shalom Pak. Shalom. Ya, terima kasih sebelumnya kita mau menjawab pertanyaan terakhir. Ya. Kayaknya nggak masuk di akal, sama kayak lucu juga kadang kalau mau diapain gitu kan. Nah, puji Tuhan sih jawabannya udah hampir mendekati sih Pak. Dan memang itu sebagai peperangan rohani yang memang kita hadapin yang namanya suami istri gitu kan. Ya. Udah hampir mendekati Pak jawabannya. Iya, ya, paham kok. Ya, Bung. Tidak tahu diri karakternya buruk, mau menang sendiri memang sebetulnya menjengkelkan. Tapi Pak, ya, tapi ibu jangan mencoba untuk mengasihi suami dengan kasih ibu sebagai manusia, sebagai istri. Ibu akan gagal. Kenapa? Karena kesabaran orang ada batasnya. Kasih manusia ada batasnya, ada limitnya. Belajarlah mengasihi suami ibu dengan kasih yang ibu terima dari Tuhan Yesus di kayu salib. Itu kasih yang unlimited, yang tidak ada batasnya. Ya, jadi belajarlah untuk mengasihi suami ibu dengan kasih Tuhan. Ya, lewat itu ibu akan dapat karunia, kasih karunia dari Tuhan untuk dimampukan, ya, membalas perlakuan suami itu dengan yang sebaliknya, melakukan peperangan rohani. Ya, membalas semuanya justru dengan kesalehan dan kemurnian hidup. Begitu Bu Evi? Oke, Pak. Ya. Pak Siono, ini ada Japri nih, pertanyaan benar-benar terakhir sekali Pak Siono. Bener ya kata Bapak nih, makin malam makin antusias Pak, makin hot. Habis ini pertanyaan penutup ya. Ini serius Pak, ini udah makanan penutupnya Pak. Boleh ya saya bacakan ya Pak ya? Ya, ya, silakan. Bagaimana jika saya sudah tidak ada perasaan apa-apa terhadap suami? Hanya merasa suami sebagai teman hidup saja, teman seumur hidup maksudnya. Maaf, saya kurang respect terhadap suami karena saya ada kekecewaan terhadap suami. Silakan Pak. Ya. Ya, memang yang harus diwaspadai di dalam hubungan itu adalah hati yang tawar. Namanya juga tawar, sudah nggak ada rasa apa-apa. Tetapi orang yang sampai kepada hubungan yang tawar, itu biasanya karena luka yang dalam. Dan luka yang dalam itu terjadi atau terakumulasi sampai bertahun-tahun. Ya. Nah, untuk ibu yang bertanya seperti ini, atau suami, saya nggak tahu ini yang bertanya laki atau perempuan ya. Ya, kalau untuk yang bertanya ini, Pak ini yang bertanya Pak. Ya, yang bertanya ini, saya berharap ibu bisa datang kepada pembina rohani ibu. Untuk apa? Untuk bisa dilayani. Karena ibu harus mengampuni secara penuh perbuatan suami. Ya, karena ibu kalau tidak mengampuni penuh, luka itulah yang akan menguasai kehidupan ibu. Dan ingat ya, ini penting sekali buat semua kita, termasuk ibu yang bertanya ini, juga kita semuanya yang ada di Zoom ini. Kalau kita memelihara, menyimpan luka, sampai luka itu membuat kita tidak bisa mengampuni, hati kita jadi tawar, maka ingat, luka itu bukan hanya akan membuat kita pikir akan merugikan pasangan kita saja, orang yang kita pikir membuat luka hati kita. Tapi hidup kita pun akan dirugikan. Anak-anak kita juga akan dirugikan. Lewat apa? Lewat hati yang tawar, luka yang dipelihara itu. Ya. Pasti akan ada buah yang buruk dari kepahitan dan luka yang disimpan. Karena orang yang memelihara luka selama bertahun-tahun, dia itu hidup terpenjara. Dan penjara itu tidak bisa dirobohkan saking kuatnya. Karena orang yang membangun penjara itu adalah dirinya sendiri. Dan penjara itu bernama kepahitan. Jadi, satu-satunya cara penjara itu dirobohkan. Supaya hidup ibu yang bertanya ini atau kita semua yang mengalami hal itu
kita tidak dirugikan karena hal itu, juga anak-anak kita dari buah-buah kepahitan itu, maka kita harus mengampuni secara penuh pasangan kita atau orang yang melukai kita. Sekali lagi, kalau itu terlalu dalam dan sudah bertahun-tahun, ibu tidak bisa mengampuni dengan kasih manusia. Dengan kasih seorang istri nggak bisa. Ibu perlu datang kepada salib Kristus. Lewat kasih dan pengampunan yang Yesus berikan kepada ibu, lewat kasih jenis kasih yang sama ini juga lah, ibu akan dimampukan untuk mengampuni pasangan ibu. Ya, nah perlu kalau sudah sampai tawar begini, orang yang bersangkutan, ibu ini atau kita yang mengalami, kita perlu datang kepada pembina rohani yang kita percaya. Supaya kita ditolong, dibantu, dikonseling, lalu dibimbing untuk bisa mengampuni secara penuh. Ya, jadi saya mau berkata kepada ibu yang bertanya tadi, ya, saya memahami betapa luka itu dalam, sampai ibu nggak punya rasa, ibu tawar hati. Tetapi ibu, satu-satunya jalan keluar adalah ibu mengalami betul-betul kasih Kristus di kayu salib yang tanpa syarat itu, lalu mengalirkannya buat suami ibu dengan ibu mengampuni dengan kasih yang sama yang ibu terima dari Kristus itu. Hanya itu satu-satunya cara membuat ibu jadi merdeka. Hati ibu akan dihangatkan kembali oleh kasih Tuhan. Tidak tawar lagi. Ya. Ibu jangan pegang itu terus di dalam kehidupan ibu. Karena itu akan membahayakan kehidupan ibu sendiri dan juga anak-anak ibu. Ya, karena mereka melihat kalau hubungan itu sudah tawar, akhirnya salah satu pihak yang sangat jadi korban itu adalah anak-anak. Bisa-bisa mereka trauma dengan yang namanya pernikahan. Mereka bisa pahit sama papahnya, ya. Dan saya mau juga ingatkan, ibu kalau mengalami luka seperti itu, jangan menjelekkan suami di depan anak-anak. Saya ini korban, Bu. Saya ini tumbuh dengan kepahitan. Karena saya mendengar cerita mama saya yang pahit dengan papa saya. Dan itu bertahun-tahun. Dan itu membuat saya tumbuh menjadi orang yang sangat pahit. Sehingga apapun yang keluar dari mulut saya, ya, itu pasti pahit. Yang produk dari hidup saya, itu semuanya pahit. Saya pulih lewat kasih Kristus di kayu salib. Ya, itu baru saya bisa merdeka, saya dipulihkan, saya mengampuni orang tua saya, khususnya papa saya. Lewat itu, saya dilepaskan, saya dipulihkan. Ya, dulu saya nggak kayak begini, Bu. Saya ini orang yang betul-betul pahit, nggak ada orang mau deket-deket dengan saya. Ya. Jadi saya dorong ibu tadi untuk datang kepada pembina rohani yang ibu percayai, untuk ibu terbuka cerita luka apa yang dialami, supaya ibu bisa dibimbing untuk sampai kepada salib Kristus. Ya, ibu bisa mengampuni suami ibu. Hanya itu satu-satunya cara. Nanti ibu akan lihat keajaiban itu terjadi di dalam hubungan. Ya. Itu Pak Roy. Makasih, sangat memberkati sekali malam hari ini, Pak Sujono. Ini ada pertanyaan penutup nggak? Pertanyaan closing. Nanti adanya doa penutup mungkin dari Ibu Hana. Hana Setiawan bisa mendoakan kita semua, gitu ya. Nanti mungkin. Ya, Suyono, thank you berat buat tips. Thank you Kak Ana, luar biasa. Jadi saya mau ada pertanyaan penutup nih Pak. Ya, betul kan? Tolong ini Pak Suyono, tolong kasih tipsnya bagaimana setiap kita sebagai suami istri tetap langgeng untuk keintiman tubuh tadi loh Pak. Karena saya menemukan banyak sekali kita yang on off Pak. Tiba-tiba istrinya ngabur ke kamar anak seminggu gitu loh. Ya. Kebiasaan lama-lama bisa sebulan. Jadi maksudnya tipsnya gimana nih supaya kita
konsisten langgeng, karena kan urusan yang ini bukan dibilang nggak penting, tetapi penting juga. Ya. Dan ini banyak suami istri menyepelekan, mereka berkata, saya udah nikah, terserah gue lah, gue mau bagaimana gitu. Jadi nggak memikirkan satu sama lain dan jadi ya kayak begitu. Makasih ya Pak. Ya, ini penting pertanyaan ini karena memang faktanya banyak yang berpikir bahwa ngapain sih gitu-gitu, kita kan anak Tuhan apalagi orang Kristen ya. Ngapain yang begitu-begitu? Salah loh saudaraku. Mempersekutukan tubuh itu luar biasa penting. Dan itu harus. Karena kalau tidak, kita tidak akan memelihara kesedagingan itu. Ya, karena salah satu cara memelihara kesedagingan dari 2 daging jadi 1 daging itu adalah keintiman seksual, dan itu harus dilakukan dengan berlimpah kasih, bukan hawa nafsu. Ya, kalau kesedagingan itu tidak dijaga dengan itu nggak terpelihara, akhirnya akan mengalami keterpisahan di dalam kesedagingan itu. Nah, ini bahaya sekali. Jadi kalau menurut saya bagaimana supaya ini bisa langgeng dalam membangun keintiman tiga-tiganya. Sekali lagi, yang pertama dimulai dari persekutuan roh. Memang harus dimulainya dari situ. Lalu persekutuan jiwa, baru persekutuan tubuh itu tadi. Ya, itu yang pertama. Jadi kita memulai semua dari roh, karena kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk roh. Lalu yang lain akan mengikuti. Nah, yang kedua, ya suruh didengarkan pengajaran ini. Karena apa? Karena orang yang menganggap ini nggak penting, ini nggak nganu. Karena dia harus diberikan pengetahuan itu. Dia harus terus-menerus diingatkan bahwa ini penting loh. Ini bukannya nggak penting. Ini bukan hal yang sepele. Ya. Apalagi kalau kita belajar bahwa salah satu kebutuhan pria, berapapun usia dia, itu kebutuhan yang menempati nomor 1 adalah kebutuhan biologis, seksual. Sekali lagi, buat yang usianya sudah tua, tidak harus selalu diakhiri dengan penetrasi alat kelamin. Ya, bisa sentuhan, pelukan, dengan mengelus dan sebagainya. Tapi yang jelas kulit itu harus disentuh, ya, dengan penuh kasih. Tapi yang usia produktif harus melakukannya dengan teratur. Ya, dengan teratur. Nah, kata teratur inilah yang rupanya perlu diingatkan terus-menerus, Bu Hana. Diingatkan terus-menerus, ya. Nah, ini memang tugas pembina, tugas kita semuanya. Karena itu dianggap nggak penting. Nah, keyakinan yang salah atau false belief itu memang tidak bisa hanya dengan sekali diberitahu. Tapi harus terus-menerus diingatkan. Ini penting loh, ini harus loh, ini wajib loh, ini harus terus dipelihara kesedagingan itu. Kalau tidak, ini justru akan membuat keterpisahan di dalam kesedagingan itu. Jadi memang harus diingatkan. Nah, ini rupanya tugas kita para pembina rohani, mengingatkan para istri dan para suami. Ya, biasanya yang begitu, ya Bu Hana, biasanya yang begitu itu wanita. Biasanya lo ya, nggak mutlak, tapi rata-rata wanita. Kenapa? Ya karena pria memang kebutuhan biologis itu salah satunya adalah kebutuhan biologis itu nomor 1. Jadi pria itu nggak bisa lama-lama. Makanya Rasul Paulus berkata, kalau engkau berpergian jauh, engkau harus bertarak, engkau harus sepakat dulu. Ya, dengan apa pasangan? Itu Paulus ngomongnya sama pria, bukan sama wanita. Karena Paulus tahu, ya pria itu nggak bisa terlalu lama. Nah, wanita itu tahan untuk tidak melakukan hubungan seks. Kenapa? Dalam jangka waktu yang lama, karena itu bukan kebutuhan yang utama. Gitu. Tetapi para wanita, para istri, para ibu harus terus-menerus diingatkan bahwa ini penting. Ya, ini penting. Makanya suruh punya buku Casaloma Marriage.
Suruh dengar pengajaran ini. Lalu pembina perlu terus-menerus untuk mengingatkan. Karena kalau tidak diingatkan, itu akan jadi kepercayaan yang salah, false belief. Dan kalau itu sudah jadi keyakinan, itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena dia melakukannya nggak sadar. Dia anggap itu benar. Padahal itu keliru. Ya. Jadi perlu diingatkan. Perlu diingatkan terus-menerus, berulang-ulang. Bu Hana jangan bosan mengingatkan mereka ibu-ibu yang suka tidur sama anaknya, terus suaminya sendirian di kamarnya. Ya. Kalau perlu, nah kita agak ngomong sedikit ekstrim. Kalau Anda ibu-ibu melakukan itu terus-menerus, suamimu punya potensi loh untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dalam hal kebutuhan biologis. Ya. Misalnya, kalau dia takut selingkuh, dia akan melakukan masturbasi terus-menerus. Ya kan? Nah, ya, kalau sampai itu yang terjadi, artinya apa? Artinya ibu-ibu itu yang membawa suaminya melakukan dosa. Dia sebetulnya nggak mau, tetapi karena apa? Karena nyenggol istrinya dikit aja udah ngeres pikiran kamu, udah jangan mikir macam-macam, terus pergi ke kamar anaknya. Nah itu kalau sampai suamimu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, itu istri lo yang harus bertanggung jawab. Saya kasih contoh yang lain ya, Atau ekstrimnya dia sampai selingkuh, karena itu kebutuhan dia yang utama. Jadi ibu-ibu harus sadar ini, harus betul-betul mengerti ini kebutuhan. Kalau kebutuhan nomor satu nggak dijawab, dia akan mencari pelepasan yang lain. Nah, itu yang harus diwaspadai. Saya pernah tahu seorang istri. Dia itu karena suaminya sering selingkuh dulu. Ketika suaminya bertobat, Tuhan jawab doanya. Dia nggak mau loh memberikan hubungan seks kepada suaminya. Kenapa? Dia jijik. Dia ngomong sama suaminya, aku jijik sama kamu karena kamu sudah melakukan itu dengan banyak wanita lain. Jadi dia jatah suaminya. Setengah tahun dikasih sekali, bayangkan. Kayak anak kuliah semesteran aja, sudah. Itu fakta, itu true story loh. Saudara tahu apa yang terjadi? Suaminya bertobat sungguh-sungguh sampai buka persekutuan di rumahnya yang mewah itu. Kira-kira 1 tahun lebih suaminya bertobat. Suaminya kembali lagi jatuh dalam dosa. Kenapa? Ya karena itu. Di mana pintu masuk suaminya melakukan dosa kembali, kebutuhan biologis. Karena istrinya nggak mau melayani, ya, nggak mau memberikan kebutuhan itu, setahun 2 kali. Bayangkan, pria diberi setahun 2 kali. Aduh, itu seperti makan sayur tanpa garam. Langit seperti nggak ada berbintang, saudaraku. Waduh, itu hidup betul-betul. Coba tanya suami-suami itu. Nah, itu membuat suaminya akhirnya mencari pelampiasan di luar. Dimulai dari dia melakukan pemenuhan hubungan biologis dengan wanita lain. Itulah menjadi pintu gerbang dia kembali melakukan dosa yang lama. Judi, alkohol, itu kembali. Wanita, itu kembali. Dulu dia seperti itu. Bertahun-tahun, belasan tahun. Istrinya berdoa, jungkir balik, nangis, bombay di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan jawab doa istri, suaminya bertobat sungguh-sungguh. Melepaskan itu semuanya. Istrinya memberikan jatah seks 1/2 tahun sekali. Dan itu yang membuat suaminya kembali lagi berdosa. Balik lagi kepada kehidupannya yang lama, bahkan lebih buruk. Nah, jadi ibu-ibu perlu menyadari hal itu. Ada potensi-potensi suami melakukan penyimpangan untuk menjawab kebutuhan. Memang kebutuhan dia yang utama. Jangan disalahkan karena memang Tuhan ciptakan seperti itu. Jangan ngomong sama suami, dasar pikiranmu yang mesum aja. Jangan, saudara. Ya memang didesain Tuhan seperti itu. Ya. Tapi kalau saya sampaikan ini,
saya minta suami-suami dengar dengan baik. Saya tidak membuat Anda mengatakan, waduh kalau gitu saya minta istri saya nolak, berapa kali nolak, saya punya alasan untuk melakukan dengan wanita lain. Oh, awas ya, saya nggak bermaksud ngomong begitu. Ya, jadi jangan suami-suami jangan pakai itu sebagai senjata. Oh, Pak, ini kan saya ada wanita lain ya gara-gara istri saya tidak memberikan selalu apa yang saya minta dalam hubungan seks. Ya, jadi saya punya wanita lain. Itu tidak boleh dipakai sebagai senjata. Karena salah satu buah roh yang kita harus manifestasikan adalah penguasaan diri. Jadi suami-suami, istrimu yang sedang begitu, ya didoakan. Lalu jangan lupa untuk selalu ingatkan pembina rohani istrimu. Ingatin dong istriku, bojoku diingatkan. Supaya apa? Saya lagi pengen nih, lagi butuh ini. Gitu. Oke. Ya. Wow, makasih Pak Suyono. Ya, oke. Berkati semua. Ya, sebelum ditutup dengan doa oleh Bu Hana, saya mau ingatkan kembali kepada rekan-rekan, kalau Bapak Ibu mau dilayani terkait masalah pernikahan, masalah-masasalah lain, tadi sudah diberikan nomor hotline ya. Nomor Roy 0811 93 9246, Debbie 0812 10 474 89. Feel free Bapak Ibu bisa kontak kita 24 jam by WA kalau Bapak Ibu mau didoakan, ada pergumulan-pergumulan, bukan hanya terkait pernikahan ya. Semua pergumulan Bapak Ibu kita akan berusaha untuk membantu Bapak Ibu. Mungkin begitu malam hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih buat Pak Sujono sampai malam ini Pak, animonya masih luar biasa. Makin hot kan, makin malam makin hot. Iya. Rekor Pak, 150 lebih. Ya. Oh iya, 155. Ya, luar biasa Pak. Biasanya kalau topiknya nggak menyangkut kesepakatan jasmani itu pada les Pak. Oh iya betul, makin malam makin hot. Ini masalah keintiman seksual ini. Oke, ya buat Bapak Ibu mengenai rekaman besok udah diupload di YouTube ya. Tadi saya udah tuliskan di chat, bisa lihat di sana. Kami juga akan kirim by WA ke Bapak Ibu yang sudah meninggalkan nomor HP tadi rekamannya. Mungkin kita akan tutup dengan mungkin Pak Bu Hana bisa doakan Pak Siono, memberkati Pak Siono. Silakan Bu Hana. Ya, mari Bapak Ibu, teman-teman semua kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kalau kami menerima banyak nilai-nilai Tuhan, firman-Mu, kebenaran-Mu yang Kau taruh dalam pernikahan kami. Kami tahu Tuhan, kami mau terus belajar kepada Engkau. Kami mau mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap pernikahan kami. Tolong kami Tuhan, setiap istri-istri, kalau ada di antara istri-istri yang ada dalam Zoom ini, dalam keadaan tawar hati, dalam keadaan dingin dengan suaminya Tuhan, dalam keadaan begitu banyak konflik yang melanda pernikahan mereka Tuhan, sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya jalan buntu, bahkan istri-istri putus asa. Malam ini Tuhan, kami tubuh Kristus bersehati. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap istri-istri yang ada dalam Zoom meeting ini Bapa. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih membalut setiap luka-luka mereka. Kuasa darah Yesus yang sedang mengalir dan menyembuhkan setiap ibu-ibu yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam ini terjadi kesembuhan di tengah-tengah keluarga kami. Malam ini kami punya nilai-nilai dan pencerahan tentang firman-Mu dalam pernikahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami memberkati Pak Suyono dengan istri dan seluruh keluarganya Tuhan. Berkati pelayanan Pak Suyono, berkati apa yang sudah ditabur malam ini. Biarlah ini menjadi benih firman yang hidup dan sungguh hidup Tuhan.
untuk kami praktekkan dalam pernikahan kami. Terima kasih Tuhan, tudung meterai perlindungan darah Yesus terjadi dan membungkus setiap kami Tuhan. Kami juga berkati Bang Roy dan Debbie Tuhan, dan semua teman-teman co-host yang melayani MC di malam ini Bapa. Berkat-Mu yang sama, kekuatan-Mu yang sama menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus semua kita yang percaya katakan Amin.